Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait materi kerangka konseptual akuntansi dan laporan keuangan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 2 yaitu ada Trisawayu Ningsih NIM 006, lalu kemudian ada Diana Nanda Safitri NIM 017, ada Iqbal Eka Sutawijaya NIM 037 dan juga saya sendiri Miftah Rusmaida NIM 054. Klasifikasi dan konflik kepentingan. Perumusan tujuan akuntansi tergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat di pasar informasi, atau lebih spesifik lagi laporan keuangan yang dihasilkan oleh interaksi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada perusahaan, yang kedua ada pengguna, yang ketiga ada profesi akuntansi. Yang pertama ada perusahaan. Perusahaan membentuk kelompok utama yang terlibat dalam proses akuntansi. Aktivitas-aktivitas operasional, keuangan, dan luar biasa atau non-operasional yang mereka lakukan menjadi justifikasi dari pembuatan laporan keuangan. Yang kedua yaitu pengguna. Pengguna membentuk kelompok kedua. Pembuatan informasi akuntansi dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, profesi akuntansi. Profesi akuntansi membentuk kelompok ketiga yang dapat memengaruhi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Nanda Safitri NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut Accounting Principles Board atau APB Statement nomor 4. APB Statement nomor 4 mengklasifikasikan tujuan laporan keuangan menjadi 3, yaitu yang pertama ada tujuan khusus. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan. Selanjutnya yang B ada tujuan umum dari laporan keuangan. Dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan dalam sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang diarahkan untuk memperoleh laba. Yang ketiga, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan. Yang keempat, untuk memberikan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban. Yang kelima, untuk mengumpulkan informasi lain yang relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan. Selanjutnya yang C ada tujuan kualitatif, dibagi menjadi 7. Yang pertama ada relevansi, yang kedua ada dapat dimengerti, yang ketiga dapat diverifikasi, yang keempat netralitas, yang kelima ketepatan waktu, yang keenam komparabilitas, dan yang ketujuh kelengkapan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisawayu Ningsih NIM 006 dari kelas akuntansi angkatan 2018A. Di sini saya akan membahas tentang menuju ke arah kerangka konseptual, di mana kerangka konseptual adalah sebuah konstitusi dari sebuah sistem kohoren atau berhubungan dari tujuan dan asas saling berhubungan. Ia dapat mengarah kepada standar yang konsisten dan menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Nah, konsep seperti ini menjadi asas atau sebagai acuan secara dalam menentukan untuk mengertikan dan menerapkan standar akuntansi dan pelaporan. Perkembangan dari sebuah kerangka konseptual, di mana pada tingkat yang pertama tujuan menunjukkan sasaran dan maksud dari akuntansi untuk perusahaan bisnis dan untuk organisasi-organisasi non-bisnis. Yang kedua, pada tingkat yang kedua terdiri dari hal-hal yang fundamental meliputi karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi dan definisi elemen-elemen dari laporan keuangan. Pada tingkat yang ketiga terdapat pedoman operasional yang digunakan oleh akuntan dalam menentukan dan menerapkan standar akuntansi yang meliputi kriteria pengakuan, laporan keuangan versus pelaporan keuangan, dan pengukuran. Serta yang keempat, pada tingkat yang keempat ini terdiri dari mekanisme penyajian yang digunakan oleh akuntansi untuk menyampaikan informasi akuntansi yang meliputi pelaporan penghasilan, pelaporan arus dana dan likuiditas, serta pelaporan posisi keuangan.
Selanjutnya, tujuan pelaporan keuangan yang pertama memberikan informasi yang berguna bagi para calon investor dan kreditor maupun yang sudah ada dan para pengguna lainnya dalam membuat investasi, kredit, dan keputusan lainnya. Yang kedua, yaitu memberikan informasi untuk membantu para calon investor dan kreditor serta para pengguna lain untuk yang sudah ada dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan kas yang prospektif untuk dividen atau bunga dan penerimaan dari penjualan, penebusan, atau jatuh tempo surat berharga ataupun pinjaman. Yang ketiga yaitu memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi dari perusahaan, klaim sumber daya tersebut, serta dampak dari transaksi, peristiwa, dan kejadian yang mengubah sumber daya dan klaim atas sumber daya tersebut. Yang keempat yaitu memberikan informasi mengenai kinerja keuangan selama periode tersebut. Tujuan dari pelaporan keuangan oleh perusahaan non-bisnis, di mana tidak memiliki indikator kinerja yang dapat dibandingkan dengan laba pada perusahaan bisnis. Yang kedua, pada umumnya tidak terjadi subjek ujian dari kompetisi dalam pasar. Adapun 3 karakteristik utama perusahaan non-bisnis, yaitu yang pertama, sejumlah besar sumber daya yang diterima dari penyedia sumber daya yang tidak mengharapkan untuk menerima pembayaran kembali ataupun keuntungan ekonomi yang profesional terhadap sumber daya yang telah mereka berikan. Yang kedua, operasi bisnisnya terutama bergerak untuk tujuan-tujuan selain menyediakan barang ataupun jasa yang mendapatkan laba atau ekuivalen laba. Yang ketiga yaitu tidak ada saham kepemilikan yang pasti yang dapat dijual, dialihkan atau ditebus atau yang akan menjadi hak atas bagian dari distribusi nilai sisa atas sumber daya pada saat organisasi likuidasi. Selanjutnya ada elemen-elemen dari laporan keuangan dari perusahaan bisnis. Ada 10, yaitu yang pertama aktiva, yang kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas, yang keempat investasi oleh pemilik, yang kelima distribusi kepada pemilik, yang keenam itu laba komprehensif, yang ketujuh pendapatan, yang kedelapan beban, yang kesembilan keuntungan, dan yang kesepuluh kerugian. Dimana di sini ada pengakuan dan pengukuran. Dalam kaitannya dengan pengukuran, laporan itu melihat 5 atribut yang berbeda dari aktiva dan kewajiban, yaitu yang pertama ada biaya historis, yang kedua biaya penggantian saat ini, yang ketiga nilai pasar saat ini, yang keempat nilai bersih dari realisasi, yang kelima yaitu nilai arus kas masa depan saat ini. Adapun laporan-laporan lain, di mana laporan perusahaan itu merupakan laporan yang berhubungan dengan akuntabilitas publik dari segala bentuk entitas ekonomi, terutama pada perusahaan bisnis, serta sebagai dasar bagi pelaporan keuangan. Nah, adapun laporan-laporan tambahan sebagai berikut, yaitu ada laporan nilai tambah yang menunjukkan bagaimana keuntungan diperoleh dari usaha perusahaan dibagi antar karyawan, menyandang modal, negara, dan investasi kembali. Yang kedua ada laporan ketenaga kerjaan, di mana yaitu jumlah atau komposisi dari tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan. Nah, kontribusi pekerjaan dari para karyawan dan manfaat-manfaat yang diterimanya. Yang ketiga ada pelaporan pertukaran uang. Yang ketiga ada pelaporan pertukaran uang dengan pemerintah, di mana yang menunjukkan hubungan keuangan antara perusahaan dengan negara. Yang keempat ada laporan transaksi dalam mata uang asing. Nah, yang menunjukkan transaksi kas langsung antara Inggris dengan negara lainnya. Yang kelima ada laporan prospek di masa depan, di mana yang menunjukkan kemungkinan laba di masa depan, tingkat pengembalian kerja, dan investasi. Yang selanjutnya ada laporan tujuan perusahaan, di mana menunjukkan kebijakan manajemen dan sasaran strategis jangka menengah. Tadi yang pertama ada laporan perusahaan, yang kedua sekarang ada laporan STAM. Nah, laporan STAM itu sendiri merupakan pendekatan yang diusulkan oleh yang bersifat evolusioner. Hal ini mengidentifikasikan masalah dan permasalahan konseptual dan memberikan solusi dari segi identifikasi tujuan-tujuan laporan keuangan perusahaan, pengguna laporan perusahaan, dan sifat dari kebutuhan para pengguna. Nah, kriteria untuk penilaian mutu standar dan akuntabilitas korporat sebagai kemungkinan komponen-komponen itu bagi kerangka konseptual di Kanada.
Adapun permasalahan konseptual dan penetapan standar, di mana itu perumusan standar adalah sebagai berikut, ada 6. Yang pertama, masalah alokasi, di mana akuntan harus membuat pengukuran secara berskala atas posisi laporan keuangan dan kinerja perusahaan, serta mengembangkan metode alokasi yang sistematis dan rasional. Yang kedua, ada masalah laba. Nah, laba dianggap sebagai hasil dari perbandingan biaya terhadap pendapatan atau sebagai perubahan dalam aktiva bersih dari ekuitas selama satu periode yang berlangsung. Yang ketiga, ada fokus pelaporan. Nah, di sini ada konsep kepemilikan, melihat urusan-urusan keuangan perusahaan melalui mata uang pemiliknya. Melalui mata dari pemiliknya. Maaf. Yang keempat, ada konsep pemeliharaan modal, di mana konsep pemeliharaan modal yang paling cocok untuk digunakan sebagai konsep permasalahan konseptual tadi. Yang kelima, ada dasar valuasi aktiva, di mana dasar valuasi aktiva yang digunakan sebaiknya adalah biaya historis, biaya penggantian, nilai bersih yang dapat direalisasikan atau nilai bagi perusahaan itu sendiri. Yang keenam, yaitu kenyataan ekonomi. Nah, masalah mengenai bagaimana memperhitungkan goodwill yang terutama untuk dihasilkan secara internal mungkin adalah masalah yang paling membingungkan dalam akuntansi dan suatu masalah yang hampir pasti tidak dapat dipecahkan. Dan yang terakhir, yaitu kriteria untuk menilai kualitas dari standar dan akuntabilitas perusahaan. Nah, untuk mendefinisikan kriteria penilaian yang merupakan alat ukur di mana penyusunan standar sekaligus para pembuat dan pengguna dari laporan keuangan yang telah diterbitkan dapat untuk memutuskan apakah laporan keuangan yang diterbitkan memang benar telah memenuhi kebutuhan dari pengguna dan tujuan dari laporan keuangan tersebut. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait taksonomi karakteristik normatif yang harus dicerminkan oleh penyataan-penyataan akuntansi. Nah, taksonomi umum mengenai karakteristik normatif itu terdiri atas 3 kategori. Yang pertama adalah karakteristik formasional yang berhubungan dengan perkembangan dari penyataan dan dengan penilaian selanjutnya mengenai kegunaan yang diberikan. Lalu yang kedua, karakteristik operasional yang berhubungan dengan mengimplementasikan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dimintai oleh penyataan. Lalu yang terakhir, karakteristik informasional yang mana berhubungan dengan kemampuan untuk menghasilkan data yang berguna dalam pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.